Di bagian terakhir dikisahkan Arel sekarang sudah berusia 30 bulan atau 1,5 tahun. Semenjak pertemuan ibu Arel dan Permaisuri Finelia, putri Kania, anak dari Permaisuri Finelia, menjadi sering datang dan bermain dengan Arel. Mereka berdua yang bermain di taman. Kania menggendong Arel dengan cara yang tidak wajar, membuat pengawal pribadi putri Kania menegurnya dan berkata, "Yang mulia, Pangeran Arel akan kesakitan jika Anda melakukan itu." Putri Kania yang diingatkan oleh pengawal pribadinya untuk tidak sering bermain di luar, lebih baik belajar sastra atau musik, menolak saran itu. Putri Kania mengambil ranting dan berkata jika dia ingin belajar mengayunkan pedang. Sementara Arel yang melihat kelakuan Putri Kania, dia hanya tersenyum sembari berkata, "Kania, aku mulai menyukainya." Sehingga cerita Arel kini sudah berumur 5 tahun. Di suatu halaman luas di mana banyak pengawal yang sedang berkuda, Arel sembari menaiki kudanya, dia berkata, "Kini aku sudah berumur 5 tahun. Dengan sekuat tenaga aku tidak melakukan apapun." Pengasuhnya berkata kepada Arel yang sedang menaiki kuda mainan, "Yang mulia tidak kehendak ingin mengendarai kuda sungguhan." Arel menjawab, "Itu terlalu bahaya." Pengasuh berkata lagi, "Anda sudah berada di usia di mana Anda seharusnya tertarik untuk mengendarai kuda dan bermain dengan pedang." Arel hanya tersenyum dan berkata, "Kamu harus membuang jauh-jauh pemikiran kuno bahwa seorang pangeran harus bisa mengendarai kuda." Perkataan itu seketika membuat pengasuhnya seperti teriris hatinya. Sementara di dalam benak Arel dia berkata, "Setelah mengulang kehidupan hampir 100 kali, aku menyadari satu kebenaran. Ketika aku unggul dalam ilmu pedang, semua ahli pedang akan datang menentangku. Ketika aku unggul dalam sihir, aku harus menghadapi mereka yang mencoba memanfaatkan dan menghancurkanku. Dengan segala macam kemampuan yang telah kukumpulkan di kehidupan sebelumnya, aku selalu terjebak di tengah-tengah segala macam kejadian. Aku telah mengalami berbagai macam masalah di istana, tapi apa yang kulakukan mulai sekarang sangatlah penting." Panel menunjukkan di mana Arel yang sedang menutup pintu kamarnya. Dia berkata kepada pengasuhnya, "Kamu tahu, sekarang ini adalah waktu yang penting bagiku. Tolong jangan ganggu aku." Yang ternyata Arel hanya tidak ingin melakukan apa-apa dan bersembunyi di kamarnya. Berpindah keesokan harinya di mana Arel yang kini memanggil pengasuhnya dengan sebutan Nani yang berarti tante. Arel berkata, "Nani, apa kamu serius?" Arel yang nampak sedih di dalam hatinya berkata, "Tenanglah, aku harus tenang." Pengasuh bertanya, "Yang mulia, apakah Anda benci belajar sebanyak itu?" Arel menjawab, "Aku membencinya." Pengasuh berkata, "Anda sudah berusia 5 tahun, ini waktunya untuk mengalami banyak hal dan membangun pengetahuanmu." Arel dengan wajah yang bosan dia menjawab, "Nani, aku tidak ingin tahu tentang dunia yang luas dan aku tidak ingin tahu apa-apa. Apa kamu mengerti? Aku tidak membutuhkannya." Pengasuh berkata lagi, "Anda terdengar seperti seorang yang telah menjalani beberapa kehidupan, yang mulia." Perkataan itu seketika membuat Arel terkejut. Arel menjawab, "Ini bukan salahmu, hanya saja aku sudah bekerja keras ratusan kali." Lalu di dalam benak Arel lanjut berkata, "Aku boleh hidup seperti yang kuinginkan sekali ini saja." Adegan berpindah di dalam perpustakaan di mana si pengasuh sedang memberikan banyak buku. Dia berkata, "Saya hanya memilih buku-buku dasar dan membawanya." Arel dengan wajah yang cemberut menjawab, "Nani, apa kau yakin kau sudah memilahnya?" Arel mengambil salah satu buku itu lalu memutarnya di ujung jarinya sembari berkata, "Buku ini berguna, kamu bisa memutarnya seperti ini." Melihat itu, pengasuhnya berkata, "Anda seharusnya membacanya, bukan memutarnya, yang mulia." Pengasuh Arel terus mencoba memberikan motivasi kepada Arel. Anak-anak dari kalangan biasa ingin membaca, tapi mereka tidak memiliki buku. Mereka ingin belajar, tapi mereka tidak bisa. Anda harus memperlakukan buku dengan baik. Sekarang kembalilah ke tempat dudukannya, yang mulia.
Di dalam benak Arel berkata, dia tidak akan mendengarkanku ya kalau begitu. Arel menggunakan jurus berguling-guling di lantai sembari berpura-pura menangis. Dia berkata, tidak mau, aku tidak mau belajar. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Arel yang melihat kedatangan ibunya, dia seketika terkejut. Pada akhirnya perlawanan Arel berakhir karena ibunya yang langsung menghentikan tindakan malas Arel. Berpindah di dalam perpustakaan di mana Arel sedang duduk di meja baca dengan satu buku yang berada di hadapannya. Sembari membuka lembaran buku itu, Arel di dalam benaknya berkata, aku tahu dia ingin aku belajar sebanyak mungkin, tapi ironisnya semakin aku berusaha, justru aku semakin membahayakan orang-orang di sekitarku. Jika seorang anak dari seorang selir mewarisi darah yang mulia dan memperlihatkan bakatnya, maka semakin cepat pula seseorang ingin membunuhnya. Ini mungkin terdengar tidak adil, tapi setiap orang sudah memiliki takdir yang ditentukan sejak lahir. Jadi sudah takdirku untuk hidup malas demi kebaikan semua orang. Nani sembari menyuguhkan secangkir teh, dia berkata, jika Anda belajar dengan giat dan mendapat pujian, semua orang akan senang yang mulia. Arel sembari mengangkat cangkir tehnya, dia menjawab, apa benar begitu? Itu terlalu lancang bagiku. Nani, si pengasuh berkata lagi, yang mulia, Anda harus berhenti mengatakan hal seperti itu. Jika Anda terus seperti ini, Nona Livana akan sangat sedih. Seketika Arel mengingat ibunya, di dalam benaknya berkata, setidaknya aku harus melakukan sesuatu demi mama kecuali ilmu pedang karena aku tidak ingin mati oleh pedang. Arel lalu berkata kepada pengasuhnya, baiklah, aku akan belajar. Berpindah ke beberapa hari kemudian, nampak seseorang tamu datang dengan kereta kuda. Arel yang mengintipnya dari jendela berkata, apa, mage dari menara sihir sudah datang? Pengasuhnya menjawab, ya, dia di sini untuk mengukur mana Anda. Jika Anda memiliki bakat dengan mana, Anda akan belajar pengetahuan yang berhubungan dengan sihir. Mendengar itu, Arel seketika menyela, tidak, aku tidak berniat menjadi seorang mage. Arel di dalam benaknya lanjut berkata, seorang mage pasti bisa merasakan mana di sekitarku. Jika dia melihat jumlah manaku yang sangat banyak, yang sebanding dengan mage terkuat yang pernah ada, aku harus menyembunyikan manaku. Nani, pengasuhnya, berkata, yang mulia, tidak peduli sesedikit apa mana yang Anda miliki, Anda pasti bisa mengembangkan, jadi jangan terlalu khawatir. Arel yang memasuki ruangan di mana mage dari menara sihir sudah menunggunya. Orang itu setelah melihat Arel memasuki ruangan, dia seketika menjadi terkejut. Mage dari menara sihir melihat kedatangan Arel, dia seketika berdiri. Dari sudut pandang Arel berkata, mana yang mengalir ke seluruh tubuhnya, aku bisa melihatnya. Lalu bagaimana aku di mata mage ini? Beberapa saat kemudian, setelah mage dari menara sihir memeriksa denyut nadi Arel, pengasuh Rel yang sok tahu berkata, pangeran kami benar-benar istimewa, bukan? Sang mage menjawab, aku tidak tahu apakah aku harus menyebutnya istimewa atau aneh. Arel yang bertanya, kenapa? Dijawab oleh mage, saya sama sekali tidak dapat mendeteksi mana dalam tubuh Anda. Saya mencoba menggunakan mana saya untuk mendeteksi vena pangeran, tapi tetap tidak bisa merasakannya. Mendengar itu, Arel tersenyum di dalam hatinya berkata, menyembunyikan mana? Sukses. Singkat cerita, di mana Arel sedang berjalan kembali ke kamarnya bersama pengasuhnya. Di dalam hati Arel berkata, sebelumnya aku mengendalikan sirkulasi manaku dengan bernapas selama perjalanan ke ruang tamu. Lalu mana yang didapatkan aku mengirimnya ke saraf perifer. Letak dari sistem saraf tepi atau perifer itu di luar sistem saraf, tepatnya di luar otak dan juga sumsum tulang belakang. Saraf tepi terdiri dari banyak saraf tersambung dari sistem pusat ke seluruh tubuh. Arel yang sembari mengingat pertemuannya dengan mage dari menara sihir berkata, aku merasa lega saat melihat ekspresi terkejut penyihir itu saat dia melihatku, karena tidak masuk akal untuk tidak melihat mana dalam garis keturunan kerajaan dan bahkan benar-benar mengelabui penyihir yang sedang mencari pembuluh darah di tubuhku.
Nampak mage dari menara sihir sedang berbicara kepada Ibu Arel. Dia berkata, Pangeran Arel sama sekali tidak memiliki bakat akan mana. Bahkan saya dapat mendeteksi sejumlah kecil mana pada orang biasa, akan tetapi Yang Mulia sama sekali tidak memilikinya. Ibu Arel berkata, itu berarti dia tidak akan bisa menjadi penyihir. Melihat perkataan ibunya, di dalam benak Arel menjadi sedih. Dia berkata, sepertinya aku mengecewakan Mama, tapi tidak ada jalan lain karena aku perlu semua orang tahu kalau aku adalah anak yang tidak kompeten, yang tidak bisa menangani Mana sama sekali. Sembari bersedih di dalam hatinya, Arel lanjut berkata, maafkan aku Mama, ini hanyalah awal dari ketidakkompetenan anakmu. Berpindah di mana ada seorang ksatria muda sedang berbicara kepada Arel. Mulai saat ini saya akan melatih Anda yang mulia. Orang ini bernama Lanfil Tagiran. Anda bisa menjadi sekuat saya jika Anda berlatih keras yang mulia. Namun, berbeda dari dalam benak Arel berkata, seorang ksatria muda yang berusia 25 tahun, dia terlalu lemah, seorang ksatria biasa seperti dia tidak akan bisa menarik perhatianku. Aku telah melawan segala jenis monster dan telah melalui semua jenis pertempuran tingkat tinggi dan neraka. Pria ini jauh dari levelku. Arel lalu berkata kepada Lanfil, baiklah Lanfil, ayo lakukan yang terbaik untuk berlatih, mari menjadi lebih kuat. Walaupun di dalam benak Arel berkata, aku membicarakan tentangmu, bukan diriku. Perkataan Arel dijawab oleh Lanfil, tolong percaya dan ikuti saya yang mulia. Arel lalu menanyakan keadaan Putri Kania. Aku dengar Kak Kania harus memakai pemberat untuk melatih kekuatan fisiknya. Lanfil menjawab, itu latihan normal untuk keluarga Kenchester. Arel bertanya, jadi aku harus mulai dengan apa? Dalam ilmu pedang tidak hanya kekuatan tetapi fleksibilitas dan keseimbangan Anda juga penting. Jawab Lanfil, Anda akan mulai dengan latihan dasar untuk meningkatkan keseimbangan dan konsentrasi Anda yang mulia. Arel yang sedang berdiri di atas batang sebuah pohon yang digunakan untuk berlatih keseimbangan, dia pura-pura takut dan akan terjatuh. Lanfil menjawab, walaupun Anda terjatuh, Anda tidak akan merasakan sakit. Apa yang harus aku lakukan ketika aku takut ketinggian? Jawab Arel. Arel juga yang diminta untuk berlatih fleksibilitas. Dia berpura-pura badannya seperti kaku. Hingga pada latihan berpedang, Lanfil berkata, mari mulai dengan pedang kayu, gunakan gaya sentrifugal untuk mentransfer kekuatan ke ujung pedang Anda. Lagi-lagi Arel berpura-pura tidak bisa memegang pedangnya dengan benar hingga membuatnya terlepas dari tangan. Lanfil yang melihat itu di dalam benaknya berkata, dia benar-benar mengacaukannya. Arel yang terus berpura-pura mengatakan, sepertinya aku tidak punya bakat dalam ilmu pedang. Lanfil mencoba menenangkan Arel dengan berkata, itu karena ini pertama kalinya bagi Anda. Akan lebih baik jika Anda terus melatihnya yang mulia. Saat Arel sedang berlatih, dia menyadari seseorang sedang mengawasinya dari balik pepohonan. Orang dari balik pepohonan itu bergumam, ya, semakin kau memainkan peranmu, semakin baik bagiku. Rumor lalu menyebar dengan cepat. Di suatu acara tempat para bangsawan berkumpul, ada seorang wanita yang sedang berkata, kau tahu, aku dengar kalau Pangeran Arel punya lebih sedikit mana daripada orang biasa. Berita itu juga merupakan kabar yang diinformasikan pelayan kepada sang ratu. Pelayan berkata, dia dikatakan gagal dalam semua aspek seni bela diri. Ratu menanggapi, sungguh berita bagus. Kembali ke kediaman Arel di mana pengasuhnya yang menginformasikan bahwa guru privatnya akan segera datang. Diceritakan karena ada desas-desus kalau Arel adalah seorang pangeran sampah yang tidak bisa berbuat apa-apa, semua orang menolak untuk menjadi guru privatnya. Arel sembari memakan cemilan di dalam benaknya berkata, untuk berpikir ada seseorang yang cukup berani untuk mengatakan dia akan mengajariku, orang itu pasti sesuatu. Berpindah di mana guru privat Arel telah sampai dan memperkenalkan diri. Nama saya Gamil Pernea, saya akan menjadi tutor pribadi Anda mulai hari ini yang mulia.
Melihatnya memperkenalkan diri, di dalam hati Arel hanya berkata, "Aku pikir kita harus mulai dengan bahasa yang asing." Berpindah di ruangan belajar di mana Kamil memberikan banyak buku. Ini adalah bahasa umum kerajaan, biasanya hanya butuh 1 hari untuk mempelajari tata bahasa dasar. Tentu saja, itu hanya tingkat kemajuan normal. Anda dapat menyelesaikannya dalam 1 hari atau mungkin 2, walaupun pada akhirnya tidak bisa, itu juga tidak masalah. Arel menjawab dengan wajah yang cemberut, "Ya, aku akan melakukan yang terbaik." Kamil lanjut berkata, "Nilai buruk sudah terbukti dengan sendirinya, tetapi belajar bukanlah masalah minat dan bakat, tetapi masalah otak. Jadi itu bukan salah Anda, Yang Mulia." Mendengar itu, Arel berkata, "Tidak peduli seberapa tidak kompetennya aku, yang dikatakan rumor rasanya tidak enak ketika kau secara terbuka meremehkanku seperti ini. Kau tahu?" Berpindah pada malam hari, di tengah malam saat semua orang sudah tertidur, Arel memasuki perpustakaan. Sembari berjalan dia berkata, "Lihatlah tubuhku ini mulai berbicara lebih awal. Berkat ratusan siklus hidup, aku tidak ketinggalan dalam bahasa dan tulisan. Haruskah aku mencoba menciptakan ketegangan dengan teori jenius Arel?" Arel mengarahkan tangan ke depan, mengumpulkan mana di tangannya. "Baiklah, pertama aku butuh buku kosakata dan buku tata bahasa juga." Sihir dari tangan Arel seakan-akan memilah sebuah buku dari banyak rak buku di dalam perpustakaan. Dengan sihir itu, beberapa buku berterbangan di sekitar Arel. Arel seperti bisa membaca buku dengan sihirnya. Dia lalu memilih 1 buah buku sembari membuka halaman. Dia berkata, "Di antara banyak karakter ada aturan umum. Aku tidak akan menyia-nyiakan ratusan nyawaku." Wajah Arel tersenyum seperti menyiratkan sesuatu. Berpindah keesokan harinya, di mana guru privat Arel sedang memberikan pelajaran kepada Arel. Nampak guru Arel yang sedang memberikan protes. Dia berkata, "Anda membuat lelucon yang berlebihan jika Anda sudah menguasai bahasa umum." Arel menjawab, "Aku tidak berbohong, sungguh." "Apa mau aku bacakan?" tanya Arel. Sang guru privat yang nampak tidak percaya berkata, "Anda tidak hanya menghafalnya, bukan?" Di dalam benak Arel dia berkata, jika dibandingkan dengan bahasa negara tetangga, bahasa umum kerajaan ini cukup sulit. Tidak peduli seberapa berpangkatnya seseorang, mereka harus berusia minimal 12 tahun untuk membaca buku sederhana. Seorang anak berusia 5 tahun mempelajari karakter hanya dalam 2 hari. Guru Arel lalu meminta Arel untuk membaca buku yang lain. Arel lalu membaca buku-buku itu dengan mudahnya, seketika membuat guru privatnya menjadi terkejut dan terdiam. Wajah guru itu seketika menjadi antusias dan berkata, "Anda luar biasa, Yang Mulia." Dijelaskan ketika seorang murid sukses, reputasi gurunya juga meningkat. Arel yang mengetahui itu hanya menatap gurunya yang sedang merasa antusias. Mereka berdua akhirnya lanjut belajar ilmu pengetahuan yang lainnya. Panel berpindah di suatu kediaman di mana banyak bangsawan yang berada di dalamnya. Seseorang sedang membicarakan Arel. Mereka bilang dia sangat kikuk sampai dia bahkan tidak bisa memegang pedang kayu dengan benar. Apakah si idiot itu belajar bahasa umum hanya dalam 2 hari? Menurut Mimin, kalau tidak salah, orang yang sedang berbicara ini adalah pelayan dari Ratu Utama. Dia yang nampak sedang berbicara dengan seseorang berkata, bahkan dia menyelesaikan perhitungan aritmatika dasar secara mental saat itu juga. Dikatakan jika rumor kejeniusan Arel menyebar dengan cepat di kalangan bangsawan. Berpindah di suatu tempat minum, nampak ada Kamil, guru privat Arel yang sudah setengah mabuk sedang mengoceh. Tidak semua orang melihatnya, tapi aku melihat sedikit kemungkinan. Setiap orang memiliki bakat tersembunyi. Hahaha, tentu saja itu semua berkat bimbinganku yang luar biasa. Berpindah kepada sang raja atau ayah Arel, dia yang nampak sedang berbicara dengan ibu Arel berkata, "Jadi begitu, anak itu memiliki bakat seperti itu. Pedang, sihir, memaksa apa yang tidak cocok dengannya pasti sulit baginya." Ibu Arel menanggapi, "Saya sungguh minta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi Yang Mulia."
Setelah berkata demikian, di dalam benak Ibu Arel berkata, "Dilihat kembali ada beberapa aspek aneh dari awal. Haruskah aku sebagai seorang ibu menyadarinya lebih awal?" Raja sembari mendekat ke arah Ibu Arel atau Lepana berkata, "Kamu pasti memiliki banyak kekhawatiran karena pangeran." Sang pangeran sembari memasang wajah tersenyum, "Aku percaya pangeran akan tumbuh dengan baik seperti ini." Perkataan itu seketika membuat wajah Ibu Arel menjadi terpesona, dan kejadian itu sedang diintip oleh Arel menggunakan sihirnya. Arel berkata, "Ya, nantikan itu, tidak menarik terlalu banyak perhatian, tapi juga tidak menyebabkan kehilangan minat. Dan nanti aku akan mencari posisi yang cocok untuk hidup nyaman dengan kaki terlentang." Beberapa hari kemudian, di depan kediaman milik Arel, nampak Lanfil membariskan para pengawal. Arel yang melihatnya sedari jendela sembari tersenyum, dia berkata, "Pasukan pengawal telah diperkuat. Dia pasti berpikir karena aku tidak bisa menggunakan pedang dan sihir, aku membutuhkan lebih banyak pasukan untuk melindungi putranya, Raja. Pasti sedang dalam suasana hati yang baik." Tiba-tiba Arel terkejut dengan kedatangan seseorang. Seorang pelayan sedang berbicara kepada pengasuh Arel, Nani. Arel yang bertanya, "Apa isi kotak itu?" Segera dijawab dengan ibunya yang baru datang. "Itu adalah hadiah yang diberikan oleh Yang Mulia." Arel bertanya, "Apakah hadiah ini untukku?" Ibunya mengiyakan dan meminta Arel untuk segera membukanya. Arel yang membuka kotak hadiah itu, wajahnya nampak terpukau. Itu adalah emas dan juga banyak perhiasan. Arel bertanya, "Berapa semua koin emas ini?" Arel kemudian menemukan sebuah kalung di dalam kotak hadiah itu. Dia yang ditanyai oleh Nani, apakah itu perhiasan yang paling mahal? Arel menjawab, "Daripada yang termahal, ini kalung yang paling luar biasa. Aku rasa ketika kau memakainya di lehermu, benda itu secara otomatis merangsang otakmu dan mempercepat kerja otakmu serta membantumu merasa tidak terlalu lelah." Pengasuh Arel memuji, "Anda telah belajar keras akhir-akhir ini dan Anda tahu tentang itu juga. Itu sangat keren." Namun berbeda di dalam benak Arel berkata, "Sebenarnya di mata orang biasa itu mungkin tampak sebagai kalung biasa, tapi aku bisa melihat perangkat peningkatan energi mana yang tertanam di dalam permatanya. Tapi aku tidak membutuhkan sesuatu seperti ini dengan kekuatan batinku." Arel yang sedang memegangi kalung itu, dia seketika teringat dengan Putri Kania akhir-akhir ini yang melakukan latihan fisik karena latihan ilmu pedang dan berubah menjadi babi berotot. Arel lalu berkata kepada ibunya, "Aku mau memberikan ini kepada Kak Kania, apa boleh?" Ibunya menanggapi, "Meskipun itu adalah hadiah dari Yang Mulia, jika beliau tahu tentang niat baik Arel, dia pasti akan senang." Setelah itu ibunya bertanya lagi, "Arel, apa yang kamu suka dari Kania?" Arel menjawabnya dengan jawaban seperti anak-anak, "Bukankah itu karena dia kuat?" Diceritakan hari itu semua orang di istana senang mengetahui bahwa Pangeran Arel menerima kasih sayang dan pengakuan dari sang raja. Sementara di luar, Lanfil sedang melatih para pengawal. "Ingatlah bahwa kalian semua adalah kesatria istana." Kembali ke Arel yang berada di meja makan, pengasuh yang berdiri di sebelahnya berkata, "Pangeran, saya menyiapkan makanan penutup karena Anda bilang Anda mau. Bagaimana pendapat Anda?" Nampak Arel yang sedang mencicipi semua hidangan penutup di depannya. Dia mencoba satu dan satunya lagi. Arel berkata, "Tidak, ini tidak enak. Semua makanan penutup ini kurang manis." Pengasuhnya menanggapi, "Padahal koki terbaik yang membuatnya, haruskah saya memanggil koki itu?" Arel berkata, "Bukan koki, tapi sang alkemis." Seketika membuat pengasuhnya menjadi tersentak kebingungan. Arel sembari mengingat makanan dari kehidupannya yang dulu, dalam hatinya berkata, "Aku butuh alkimia untuk menciptakan soda." Pengasuhnya bertanya, "Kenapa Anda membutuhkan alkemis? Apakah tidak boleh?" Arel menimpali, lalu dilanjut bergumam, "Dia tidak akan mengerti meski aku jelaskan sekalipun."
Tapi jika anak berusia 5 tahun mengatakan dia membutuhkan seorang alkemis, apa akan jadi masalah? Sulit untuk menciptakan rasa yang kuat dengan bumbu atau ramuan yang didistribusi di kerajaan, terutama soda, karena itu masih membutuhkan 2 atau 3 kali proses. Tapi masalahnya belum ada teknologi untuk melakukan itu saat ini. Padahal aku cuma ingin minum soda yang segar dan dingin. Arel masih bergumam dalam benaknya, "Oh ya, aku kan lulusan sarjana, apa aku lakukan saja sendiri." Arel seketika beranjak dari meja makannya dan menuju suatu tempat. Pengasuhnya yang bertanya mau kemana, hanya dijawab ingin pergi belajar. Pengasuh yang mendengar jawaban itu jadi heran. Belajar? Apa aku salah dengar? Sementara Arel yang sedang berlari dengan wajah yang antusias berkata, "Karena yang mau dibuat adalah kimia, berarti jawabannya adalah alkimia. Aku hanya perlu merasakannya sendiri." Waktu terus berlalu. Diceritakan Arel kini sudah berumur 8 tahun. Di dalam ruang rapat yang dihadiri beberapa bangsawan dan pejabat kerajaan, salah satunya berkata, "Kita akan merencanakan pembangunan jembatan baru, terutama di daerah di mana para pedagang aktif bergerak." Orang itu bertanya kepada Arel yang sedang sibuk membaca sesuatu, "Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini, Pangeran?" Arel yang tidak mendengarkan dan sedang terkagum melihat rancangan jembatan bertanya-tanya siapa yang merancangnya. Seseorang di dalam ruangan itu segera menyaut sembari tertawa, "Ahaha, sayalah yang mendesainnya siang dan malam." Arel lalu menyela, "Kalau kau membuat desain tidak berguna seperti ini lagi, akan kupecat kau." Orang itu seketika terdiam tanpa kata. Arel lalu menjelaskan kekurangan dari rancangan itu. Ini mungkin tampak baik-baik saja saat ini, tetapi akan sangat berbahaya ketika salju menumpuk di musim dingin. Beban akan berada di bagian kayu yang bawah, tetapi kau tidak mempertimbangkan keselamatan, malah hanya peduli pada kemegahannya saja. Keindahan dan kemewahan seperti arsitektur kerajaan memanglah bagus, tetapi jangan lupa dasar dari sebuah jembatan adalah keamanan. Rubahlah desainnya. Diceritakan, dengan bermodalkan pengetahuan dan kecerdasan yang luas, pekerjaanku sehari-hari menjadi bertambah. Bahkan bisa dibilang kalau mereka adalah cendekiawan dan orang-orang yang hebat di setiap bidang masing-masing, namun mereka bahkan masih belum setara dengan saya. Tapi tetap saja, aku tidak menyangka kalau mereka akan berakhir mengandalkan anak nerusia 8 tahun seperti ini. Menyedihkan memang, tapi mau bagaimana lagi. Sekarang saatnya aku untuk menunjukkan kemampuanku karena panen yang buruk tahun lalu. Saat Arel sudah selesai dengan rapatnya, dia beranjak keluar dari gedung itu. Seorang pembantu yang nampak mengenalinya segera memanggilnya. "Permisi Tuan Silversage." Arel yang mendengar panggilan itu, dia seketika terkejut. "Hah, apa-apaan julukan yang jelek itu?" Pembantu itu berkata, "Maafkan saya, Pangeran. Saya sudah tidak sopan di pertemuan pertama kita." Arel berkata, "Kau tahu jika aku tidak suka dengan panggilanmu tadi, tolong jangan pernah panggil aku seperti itu lagi." Maid menjawab, "Baik, saya akan mengingatnya." Setelah itu Arel pun beranjak pergi. Arel yang akan menaiki kereta kudanya, dia sedikit kesal. Di dalam benaknya berkata, "Apa-apaan julukan mereka itu kepadaku? Selera penamaan mereka sangat jelek." Sementara itu, Ibu Arel sedang berbicara kepada pengasuh Arel. Ibu Arel bertanya kepada Nani, si pengasuh, "Apa Arel sedang pergi keluar?" Nani menjawab, "Ya, dia berkata ingin pergi mengunjungi Yang Mulia Raja." Ibu Arel menanyakan, "Untuk apa Arel pergi ke sana?" Sementara itu berpindah di dalam kereta, Arel yang sedang membayangkan saat dia menghadap Yang Mulia Raja alias ayahnya dan sedang mengutarakan keinginannya yang ingin belajar alkimia. Arel bertanya-tanya, bagaimana reaksi raja saat aku mengatakan hal itu? Setelah permintaan berkunjungku dikabulkan, bukankah itu berarti aku sudah mendapatkan kepercayaan dari raja? Ya, lagi pula aku juga sudah bekerja keras di berbagai bidang.
Meskipun aku sudah pernah mengalaminya ratusan kali dalam kehidupanku yang dulu, aku masih merasa gugup jika harus bertemu dengan raja. Baiklah, sebaiknya aku fokus agar tidak melakukan kesalahan saat berbicara nanti. Begitulah monolog Arel saat dia berada di dalam kereta, sehingga cerita setelah Arel menemui sang raja alias ayahnya bertanya, "Kau ingin belajar alkimia untuk apa?" Arel menjawab, "Karena aku ingin menjadi alkemis yang bisa berguna bagi kerajaan ini dan juga padamu, ayah." Sang ayah hanya menimpali, "Oh begitu." Arel berkata lagi, "Karena aku tidak berbakat dalam berpedang atau ilmu sihir, maka yang bisa aku lakukan adalah memanfaatkan pengetahuan untuk membangun kerajaan ini." Sang raja nampak terdiam. Di dalam benaknya berkata, meski masih kecil, kedalaman pemikiran dan ketulusan hatinya untuk ayahnya ini tidaklah seperti anak kecil. Raja lalu berkata kepada Arel, "Baiklah, aku akan memperkenalkanmu kepada alkemis yang bisa aku percaya. Apa kau punya permintaan lain?" Arel hanya menjawab, "Aku akan memintanya saat aku butuh." Sang raja nampak tersenyum memandangi sosok kecil Arel yang nampak jenius. Sementara diceritakan mendengar berita tentang Pangeran Arel yang sedang mencari guru alkimia, para alkemis terbaik di kerajaan langsung berkumpul. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk memamerkan alkimia mereka dan menghasilkan keuntungan. Bahkan di antara mereka ada yang membuat cermin semi cahaya yang mentransmisikan cahaya kuat dari kejauhan. Namun, orang yang dipasang di pinggir benteng Gunung Barat untuk memblokir penyusup, dialah alkemis yang terpilih. Orang itu bernama Damon Lanzete. Panel berpindah di mana Arel yang sedang terkagum melihat punggung alkemis Damon Lanzete. Di dalam pondok, Arel berkata, "Apa ini? Aku bisa tahu bahwa dia adalah alkemis tingkat tinggi hanya dengan melihat punggungnya." Arel lalu bertanya, "Kenapa kau terlihat masih muda?" Damon menjawab, "Karena gaya rambutku mungkin. Sebelumnya aku tidak sengaja menghirup asap beracun dan sejak saat itulah rambutku menjadi putih." Mendengar itu, di dalam benak Arel sedikit tertawa. Kalau dari ceritanya mungkin saja dia pernah hampir mati saat belajar alkimia. Meskipun cara bicaranya cukup santai, tapi aku yakin itu tadi adalah peringatan darinya. Ya, jika aku terluka atau mati saat melakukan penelitian atau eksperimen bersama, harus aku sendirilah yang bertanggung jawab atas hidupku. Damon berkata, "Pangeran, mungkin ini terdengar kasar, tapi mempelajari ilmu kimia akan jauh lebih berbahaya dan sulit dari apa yang Anda pikirkan." Mendengar itu, Arel menjawab dengan tersenyum. Memang itulah yang akan dipelajari oleh pangeran kecil ini, dan tentu saja aku sudah menyadari risiko tersebut. Alkimia itu bukanlah sihir, melainkan sains. Aku pun tidak ingin berubah menjadi makhluk hijau seperti yang ada di dalam fantasi. Ini seperti mempelajari cara mengurangi ketidakmurnian dalam biji besi dan mengembangkannya menjadi logam yang lebih kuat. Yang aku inginkan adalah murni skill. Nampak terkejut, dia bertanya, "Begitukah?" Di dalam benak Damon berkata, seperti yang dirumorkan beliau ini memang jenius dan karismatik. Mungkinkah beliau ini calon raja sejati yang akan memimpin kerajaan Ernesia? Damon sembari sedikit menunduk. Dia berkata kepada Ariel, "Aku yakin kalau ini akan bagi Anda, tapi aku akan mengajarkan segala yang aku tahu kepada Anda." Beberapa waktu kemudian, di dalam ruangan di tempat Arel sedang belajar alkimia bersama Damon, Damon berkata kepada Arel, "Apa pangeran sudah pernah belajar alat kimia sebelumnya?" Mendengar itu, Arel seketika terkejut. Di dalam benaknya berkata, "Apakah aku terlalu terlihat jika sudah mengetahui banyak hal?" Arel lalu menjawab, "Aku cuma pernah membacanya di buku saja." Damon berkata lagi, "Sudah kuduga. Anda sama seperti yang dirumorkan." Diceritakan, menurut pandangan Arel, cara untuk mengekstraksi timbal dan sifat-sifat zat lain masih sama seperti yang Arel ketahui, kecuali logam dan obat-obatan yang ada di sini. Sisanya hampir identik dengan yang ada di kehidupannya sebelumnya.
Arel nampak antusias berkata, untuknya hukum di sini tidak terlalu berbeda. Sepertinya tidak masalah untuk melanjutkan seperti apa yang aku rencanakan. Penel berpindah kepada seorang pembawa pesan yang nampak sedang menaiki kuda dan mendatangi kediaman raja. Dia yang baru saja menyerahkan surat dari Arel membuat raja bertanya, dia meminta 4 alkemis lagi? Sang pembawa pesan menjawab, benar yang mulia. Raja berkata, kalau begitu segera kirimkan alkemis terbaik yang ada di kerajaan ini. Pembawa pesan segera menyanggupi permintaan itu, namun dia bertanya, apa yang ingin pangeran buat dengan alkimia? Saya takutnya nanti akan terjadi keributan dikarenakan anggaran kerajaan yang semakin membengkak. Mendengar itu, sang raja seketika mengingat perkataan Arel yang sedang meminta izin sewaktu meminta alkemis kepada sang raja. Seketika itu pula sang raja menjadi yakin dan berkata, Pangeran Arel sedang melakukan penelitian yang berguna untuk kerajaan ini. Padahal berpindah kepada Arel di mana dia sedang berbicara kepada semua alkemis yang sedang melakukan penelitian bersamanya. Arel berkata, aku ingin membuat soda. Pernyataan itu seketika membuat semua alkemis yang berada di sana menjadi bertanya-tanya. Salah satunya berkata, jadi selama ini yang Anda ingin buat hanyalah minuman favorit Anda? Arel dengan wajah yang antusias menjawab, itu benar. Aku sudah menuliskan teori dasarnya di sini, jadi dengan teori ini. Belum selesai dengan kata-katanya, 4 alkemis selain Demon mereka seketika merasa frustasi. Salah satunya berpendapat di dalam benaknya, jauh-jauh aku datang kemari demi membuat nama keluargaku bersinar. Tapi sampai sini malah disuruh bikin minuman ringan. Sementara yang lainnya lagi di dalam benaknya juga berkata, padahal aku sudah terlanjur menolak dilantik menjadi profesor di Akademi Alkimia. Arel seketika melemparkan koin di ujung jarinya sembari menangkap koin itu. Dia berkata, kalian tidak perlu khawatir, aku pastikan kalian mendapatkan bayaran yang memuaskan. Dan tentu saja tidak akan ada masalah meski kalian gagal membuatnya sekalipun. Mendengar itu, beberapa alkemis yang sebelumnya sedikit kecewa sekarang hatinya mulai tenang. Salah satunya berkata, dari apa yang pangeran katakan, hal pertama yang kita butuhkan di sini adalah air berkarbonasi. Sementara lainnya menimpali, kalau tidak salah di salah satu wilayah kerajaan ini ada sumber air yang sudah berkarbonasi secara alami. Mendengar itu, di dalam benak Arel berkata, mereka ini hanya akan merasa sukses jika diberi kehormatan atau uang. Mana saja boleh asal bisa mempercepat penelitian. Diceritakan beberapa hari kemudian, air berkarbonasi dari setiap wilayah datang silih berganti. Arel yang sembari mengawasi kedatangan gentong-gentong air yang akan menjadi penelitiannya, dia nampak ceria. Sementara Demon yang membuka salah satu gentong air itu, wajahnya nampak mengerut sembari bertanya, inikah yang Anda ingin minum? Arel menjawab, tentu saja tidak. Aku hanya ingin memeriksanya, apakah ini bisa diminum atau tidak. Setelah Arel memeriksa satu gentong, dia segera menutup hidung dan mulutnya sembari berkata, buang air berkarbonasi ini karena ini tidak bisa diminum. Dia juga memeriksa gentong-gentong yang lain dan meminta membuangnya juga. Setelah itu Arel berkata, sepertinya kita memang perlu membuat air berkarbonasi buatan sendiri. Mendengar itu, beberapa alkemis nampak terkejut. Arel sembari menyerahkan lembar tulisan teorinya, dia berkata, jika kalian membuat berdasarkan teori yang aku beri, bukankah itu akan mempermudah kalian untuk membuatnya? Aku percaya bahwa alkemis terbaikku ini pasti mampu melakukannya. Arel yang bertanya kepada Demon, itu benar kan Demon? Demon sembari tersenyum tidak nyaman menjawab, tentu saja mereka adalah alkemis terbaik yang ada di kerajaan Ernesia. Arel yang sedang antusias sembari beranjak berkata, menguji teori dan mempraktikkannya itu adalah bagian dari kesenangan para alkemis, jadi aku tidak akan mengganggu kalian. Arel yang sembari beranjak di dalam penaknya lanjut berkata, mungkinkah seminggu bisa selesai, tapi karena ini menyentuh harga diri mereka, aku yakin mereka pasti akan lebih cepat, bukan?
Berpindah ke beberapa hari kemudian, di mana Arel yang berada di ruang alkemis sedang berbicara, "Para alkemisku yang terhormat, percayalah padaku, produk ini pasti akan membangkitkan vitalitas ekonomi kerajaan Ernesia. Air berkarbonasi ini akan menjadi populer dan mendongkrak kekayaan kerajaan kita." Arel sembari memegangi salah satu tabung lab, dia berkata, "Aku tidak menyangka kalau kalian bisa membuat air berkarbonasi secepat ini. Baiklah, haruskah kita mulai meminumnya sekarang?" Sementara para alkemis yang mendengar perkataan Arel hanya bertanya-tanya, benarkah minuman ini akan populer? Yang lain juga berkata, air berkarbonasi memang segar tapi rasanya agak sesuatu. Arel menjawab, "Tentu saja tidak diminum langsung seperti ini. Kita akan mencampurkan ini dengan jus atau alkohol." Di dalam benak Arel, dia berkata, "Tujuan awalku adalah membuat pola, tapi bahan perasa kolamnya tidak bisa aku dapatkan. Jadi aku beralih ke minuman bersoda. Bisa dibilang ini tidak jauh berbeda, bukan?" Arel sembari mencampurkan perasan lemon ke dalam air berkarbonasi. Dia menjelaskan campuran pertama menggunakan perasan lemon. Arel pun segera meminum minuman yang baru dia campurkan. Wajahnya seketika berbinar. Dia berkata, "Mantap, ini enak." Arel lalu meminta semuanya untuk mencobanya. Para alkemis yang mencobanya, wajah mereka seketika tercengang dan terkagum dengan minuman yang berada di tangannya. Begitulah diceritakan produk minuman bersoda Pangeran Arel pun jadi. Popularitas dari minuman bersoda itu pun menyebar hingga lebih jauh keluar kerajaan Ernesia, dan saat ini minuman itu juga menjadi produk mewah di kalangan para bangsawan. Seseorang bangsawan sedang memegangi botol soda hasil buatan Arel. Sembari menatapi botol itu, dia berkata, "Jadi ini yang dikembangkan oleh Pangeran Arel." Orang ini adalah Count de Maine, penguasa wilayah utara. Seorang pelayannya yang memberikan minuman itu, dia menjawab, "Benar, itu dibuat di bawah kepemimpinan Pangeran Arel. Itu juga telah mendapatkan popularitas yang setara dengan barang-barang mewah dan mahal, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian kerajaan Ernesia." Rumor mengatakan bahwa ada kereta kuda yang penuh dengan emas datang dan pergi ke Kastil Selir setiap hari. Mengetahui itu, Count de Maine sembari mengingat perayaan ulang tahun Arel yang pertama. Di dalam benaknya dia berkata, "Ini mutlak kesalahanku pada saat itu. Aku menilai bahwa Pangeran Arel tidaklah berguna. Andai aku tahu kalau akan jadi seperti ini, aku pasti akan mendukungnya." Count de Maine akhirnya meminta bawahannya untuk terus mengawasi Pangeran Arel. Panel berpindah kepada Putri Kania yang sedang belajar pedang. Saat ini dia berumur 16 tahun. Dia yang sedang menunjukkan ketangkasannya dalam mengayunkan pedangnya meminta pendapat kepada Arel. Arel yang saat ini berusia 10 tahun memberikan tanggapan, "Wah, luar biasa." Walaupun di dalam hatinya berkata reaksinya sangat lambat. Arel sembari tersenyum, dia lanjut berkata, "Kau keren, Kania." Pengawal pribadi Putri Kania juga berkata, "Gerakan dasar dari ilmu pedang Anda semuanya sudah benar." Arel yang mendengar itu di dalam benaknya menyetujui perkataan pengawal pribadi Putri Kania itu. Benar, dia mungkin bahkan lebih jauh lebih baik daripada anak laki-laki di usianya. Sementara Putri Kania yang sedang dipuji, dia menjadi tersanjung dengan wajah yang gembira berkata, "Benarkah? Aku memang berlatih keras untuk itu." Setelah itu mereka memutuskan untuk istirahat dan meminum teh di sebuah taman. Sembari duduk di sebuah meja, Putri Kania berkata, "Arel, aku akhir-akhir ini mendengar banyak rumor tentangmu. Aku dengar bahwa perkembangan sudah milikmu berkontribusi tidak hanya pada situasi istana kerajaan, tetapi juga pada keuangan kerajaan secara keseluruhan." Arel menjawab, "Aku cuma menjalankan tugasku sebagai pangeran." Putri Kania berkata lagi, "Orang-orang bilang kalau kamu itu adalah sosok anak berbakti yang sempurna. Kau tidak tahu kan kalau saat ini semua orang sangat iri dengan Lady Livana alias Ibu Arel."
Dijelaskan, ini bukan hanya tentang perkembangan Soda, tapi Livana Ainrest. Dia adalah ibu Arel dari keluarga Ainrest yang mana itu adalah keluarga aristokrat yang terpuruk. Sementara itu, dia mengelola wilayah kecil dan berhasil hidup di level rakyat jelata. Namun, setelah Arel mengetahui hal itu, Arel lalu mempercayakan sebagian distribusi Soda kepada keluarga Ainrest. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Bahkan, permintaan tambahan untuk Yoga dan micin pun meledak sehingga sekarang itu menjadi populer. Saat ini keuangan keluarga Ainrest telah menjadi sangat kaya sehingga tidak ada perusahaan di kerajaan ini yang dapat menandinginya. Arel di dalam obrolannya bersama Putri Kania meminta Putri Kania untuk mengikutinya. Arel berkata, "Ayo ikuti aku akan memberimu soda dan wafel dengan sirup Arel di atasnya. Kau tahu bukan kalau aku ini banyak duit sekarang?" Mendengar itu, Putri Kania malah mengarahkan pedangnya ke leher Arel sembari berkata, "Itulah masalahmu, memang apa gunanya memiliki banyak uang kalau kau bahkan tidak pernah olahraga atau sekadar latihan pedang." Putri Kania melemparkan pedangnya kepada Arel lalu berkata, "Aku akan melatihmu." Arel mencoba menolak, "Terima kasih HKB Kania, tapi aku tidak butuh." Sembari tersenyum dilanjut berkata, "Aku sangat menghargai tawaranmu itu, tetapi aku sudah malas berurusan dengan pedang." Namun belum selesai dengan kata-katanya, Putri Kania sudah melesat ke arah Arel dan segera menyerangnya. Arel yang terkejut berkata, "Sial, sepertinya dia tidak mau mendengarkanku." Arel yang berusaha menangkis serangan-serangan dari Putri Kania di dalam benaknya berkata, "Ya udahlah, mending nurut aja biar lebih cepat selesai. Aku bisa merasakan impian dan cita-cita milik saudariku Kania. Dia pasti ingin membesarkan nama keluarganya sebagai seorang swordmaster dan mimpi itulah yang pasti membuat gadis rapuh sepertinya menjadi begitu kuat. Bukan berarti aku akan kehilangan kemampuanku sedikit demi sedikit saat berlatih pedang dengannya. Jadi kurasa aku akan baik-baik saja." Panel berpindah di tengah kota di mana Arel yang sedang menaiki kereta kuda, banyak orang-orang yang melihatnya seketika mengenalinya. Sementara Arel yang berada di dalam kereta hanya berkata, "Mungkin kereta ini ibarat Lamborghini bagi mereka, makanya selalu menarik perhatian dan ada pengawal juga yang seolah membuatku menjadi seorang idol." Arel di dalam lamunannya lanjut bergumam, "Ya, aku menyukainya. Tapi untuk apa aku dipanggil hari ini? Mungkinkah? Apa mungkin dia mau memberi aku uang jajan tambahan sebagai hadiah atas pencapaianku?" Ya, kereta Arel sedang menuju ke kediaman sang raja. Suasana hening membuat Arel nampak gugup pada awalnya, namun lama-kelamaan Arel mulai terbiasa. Kini dia sudah bisa bersantai sembari makan makanan ringan. Raja bertanya, "Arel, apa kau berniat untuk bekerja di pemerintahan secara penuh?" Pertanyaan itu seketika membuat Arel tersedak lalu bertanya, "Kenapa begitu mendadak?" Sang ayah menjawab, "Itu memang masih terlalu awal, tapi jika kau berniat untuk mengambil bagian dari tugas kerajaan, aku yakin kalau tidak akan ada orang yang menolaknya. Bagaimana menurutmu? Apa kau menginginkan posisi tertentu untuk diduduki?" Arel sembari memasang wajah tidak nyaman, dia berkata, "Ah, tidak ada." Sembari berkata di dalam benaknya, "Karena itu akan mengancam kedamaianku yang hanya ingin main dan makan saja." Sembari meminum tehnya, Arel berkata di dalam hati, "Aku harus tetap tenang." Lalu berkata kepada sang raja, "Aku masih harus mempertimbangkannya terlebih dahulu, ayah, karena aku masih suka belajar sains dan alkimia." Di dalam hati Arel, dia bertanya-tanya, haruskah aku yang bukan seorang putra mahkota ini menerima tawarannya untuk bekerja di kerajaan? Sejauh ini ratu dan putra mahkota belum melakukan pergerakan. Itu karena aku masih menjaga batas yang tidak boleh aku lewati. Pula keberuntungan sejauh ini masih berpihak padaku karena mereka mungkin hanya berpikir kalau aku ini hanyalah pangeran yang eksentrik.
Tapi terdapat perbedaan besar antara hanya mendapatkan cinta dari sang raja atau mendapatkan kepercayaan serta memegang jabatan penting di dalam pemerintahan. Aku tidak ingin menjadi bahan omongan oleh saudara-saudaraku saat kami berkumpul. Mungkinkah dia sengaja menawariku agar aku disisihkan? Apa dia sungguh menginginkan hal itu? Hukum rimba tidak hanya berlaku di alam liar saja. Diberi mahkota itu sama halnya menjadi kuat seperti elang. Bahkan di ratusan kehidupan sebelumnya pun yang lemah tetap tidak akan bisa bertahan. Hanya yang kuatlah yang akan bertahan. Itukah yang dia inginkan? Arel yang kini berpikir keras di dalam benaknya lanjut berkata, "Ya, tidak masalah karena kali ini bukan aku yang akan terluka." Apa yang akan terjadi kepada Pangeran Arel, kita tunggu di part selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.